Kasih tepuk tangan yang meriah buat tim yang sudah melayani kita dengan luar biasa. Shalom. Mana lambaian tangannya? Katakan pada sebelahmu, senang duduk di samping kamu. Lalu tanya, tadi kehujanan enggak? Sudah kyonghi satu dengan yang lain? Sama saya belum ya. Hari ini saya kasih judul khotbah saya Pentakosta ya. Mari kita baca Kisah Rasul pasal 2 ayat 1 sampai 18. Pria membaca bersama saya di ayat yang ganjil dan wanita siap-siap membaca di ayat yang genap. Semua siap untuk kita baca? Halo? Siap? Pria kita mulai. Ketika tiba hari Pentakosta, mana prianya? 2, 3. Ketika, oh belum ya? Oh, Kisah Rasul pasal 2 ayat 1. Kisah Rasul pasal 2 ayat 1 sampai ayat 18. Yang ganjil bersama saya, Kisah Rasul 2 ayat 1 bersama saya. Laki-laki 2, 3. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Wanita. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Yaitu kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Mereka tetapi orang lain menyindir, mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Ayat 14, maka hai kamu orang Yahudi, sama-sama orang-orang ini tidak mabuk seperti yang kamu sangka karena hari baru pukul, tetapi itulah yang difirmankan Allah dengan perantaran siapa? Nabi Yoel. Sama-sama. Akan terjadi pada hari-hari terakhir keras. Demikianlah firman Allah. Bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas manusia. Maka akan dan akan juga ke atas hamba-hambaku laki-laki dan perempuan. Akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu. Dan mereka akan bernubuat. Saudara, hari ini saya ingin jelaskan
Yang namanya Pentakosta itu 50, hari ke-50. Ucapkan sama-sama, hari keberapa? Hari 50 hitungnya dari mana? Dihitung dari waktu Yesus bangkit. Selama Yesus bangkit, beberapa hari Yesus tidak langsung naik ke surga atau ke langit, tapi dia tetap ada di Yerusalem dan sekitarnya. Untuk apa? Untuk dia mengunjungi murid-murid selama 40 hari. Berapa hari? Selama 40 hari itu Yesus datang dari rumah ke rumah. Yesus muncul di dalam perjalanan-perjalanan. Yesus tahu-tahu ada di pantai dan Yesus menyapa mereka. Dan Yesus memberi kesempatan untuk mereka bersentuhan. Tangannya Yesus disentuh, lambungnya Yesus disentuh. Dan Yesus makan bersama. Untuk membuktikan apa? Untuk membuktikan Yesus itu bukan hantu. Bukan apa? Bukan hantu. Bukan gentayangan, hantu yang gentayangan, bukan. Tapi Yesus bangkit dengan tubuh kebangkitan. Dengan tubuh yang baru, dengan tubuh yang penuh kemuliaan. Dan tubuh penuh kemuliaan ini bisa tembus dinding. Semuanya tertutup, pintunya, jendelanya tertutup, tahu-tahu Yesus muncul. Kenapa? Karena tubuh kebangkitan memang lebih dari tubuh biasa. Tubuh yang dapat menembus tembok-tembok. Nah, bahkan tiba-tiba Yesus ada di satu tempat, tahu-tahu Yesus muncul di tempat yang lain. Ya, jadi itu kayak film superhero gitu loh saudaraku. Ya, nah Yesus mengunjungi berapa orang? Tidak ada catatan resmi. Tapi Alkitab bilang waktu Yesus naik ke awan-awan, itu disaksikan oleh 500 orang kurang lebih, kata Paulus dalam tulisannya di Korintus. Ada 500 orang katanya kurang lebih yang menyaksikan bagaimana Yesus terangkat ke langit. Itu pertunjukan spektakuler saudaraku ya. Itu Disneyland belum pernah bisa bikin kayak gitu. Yesus terangkat. Dan yang lihat itu betul-betul very important person, VVIP. Hanya 500. Berapa? Saudara ada di situ waktu itu? Enggak ada. Tiketnya sold out. Enggak, maksudnya enggak jual tiket saudaraku. Ya. Dan itu tidak pernah terulang lagi peristiwa Yesus terangkat. Karena pertunjukan berikut bukan lagi naik, tapi turun. Yesus akan turun suatu hari dan tiba-tiba muncul di langit. Dan itu juga pertunjukan yang tidak akan pernah terulang lagi. Saudara tidak ada waktu Yesus naik. Saya berharap saudara ada waktu Yesus turun. Saudara mau ada di situ? Amin. Nah, itulah saat Yesus datang menjemput kita. Yesus datang memberi kepada kita tubuh kebangkitan. Tubuh yang sama seperti yang Yesus punya. Tubuh yang bisa tembus tembok. Tubuh yang unik, kita nggak ngerti hari ini saudaraku. Ya, itu bukan tubuh hantu karena Yesus makan dan Yesus minum dan Yesus bisa dipegang. Ya bukan hologram saudaraku. Ya. Nah, selama 10 hari murid-muridnya diminta untuk tinggal di Yerusalem. Berapa hari? Tinggal di Yerusalem. Untuk apa? Nah, disinilah saudara, untuk menantikan pencurahan Roh Kudus. Yang kita tadi baca adalah peristiwa yang sudah dinubuatkan oleh Yoel. Bahwa akan datang masanya di mana Roh Kudus akan dicurahkan kepada semua orang. Kenapa? Karena Yesus sudah mati di kayu salib, mendamaikan dan menebus dosa kita. Dan sekarang waktunya terjadilah yang kita tunggu-tunggu. Yaitu apa? Yaitu sesuatu yang kita sebut kebangunan rohani.
sesuatu yang kita sebut lawatan Allah, kemurahan Allah, pencurahan Roh Kudus, kepenuhan Roh Kudus. Banyak istilah-istilah yang dipakai di Alkitab, tapi intinya satu, saatnya Tuhan menunjukkan kepada dunia bahwa Dia segera datang. Sebelum Yesus datang, Dia mau banyak orang untuk mengenal Dia. Nah, saudaraku yang kekasih, setiap orang yang sudah lahir baru, dia menerima dua hal, yaitu dia menerima roh yang baru dan dia menerima Roh Kudus. Coba tangan saudara gini, saya lahir baru, saya menerima roh yang baru, roh yang lembut, roh manusia yang lembut, yang taat. Satu tangan lagi, dan saya menerima Roh Kudus. Tangannya gini, roh saya dengan Roh Kudus selalu bersama-sama untuk selama-lamanya. Amin. Itu buat orang yang sudah lahir baru. Dan ketika saudara lahir baru, saudara akan mengalami seperti Petrus alami. Tiba-tiba saudara ada semangat dari dalam. Tiba-tiba saudara berani. Tiba-tiba saudara pingin menginjil. Tiba-tiba saudara pingin dekat sama Tuhan. Kenapa? Karena saudara mengalami lahir baru. Dan saya percaya di gereja ini banyak di antara saudara, bahkan mungkin saya berharap semuanya boleh mengalami lahir baru. Ada yang bilang amin. Kalau Anda belum, ada kemungkinan karena memang lagi nunggu antrian saudaraku. Sayangnya yang saya mau ketika Anda sudah lahir baru, Anda perlu dengar berita ini. Bahwa Anda mengalami lahir baru bukan untuk duduk, dengar, diam, cuma datang ke gereja. Tapi saudara diutus. Makanya tema tahun ini di gereja ini adalah amanat agung. Gembala saudara perlu Anda syukuri mendapat mandat dari Tuhan. One more person. Nah, buat yang nggak ngerti bahasa Inggris pakai bahasa Indonesia juga boleh. Ya, satu lagi jiwa untuk Yesus. Saudaraku, kenapa? Karena saudara ketika sudah lahir baru, Tuhan ingin pakai saudara. Saudaraku yang kekasih, tahukah apa yang terjadi di sini? Itu dinubuatkan luar biasa oleh Nabi Yoel. Ya, Nabi Yoel mengatakan inilah saatnya hujan awal dan hujan akhir terjadi. Supaya saudara ngerti kita baca dulu Yoel pasal 2 ayat ke-23. Silakan baca. Yoel pasal 2 ayat 23. Ya, kita baca sama-sama. 2, 3. Hai Bani Sion, bersorak-soraklah dan bersukacitalah karena Tuhan Allahmu. Sebab telah diberikannya kepadamu hujan pada awal musim dengan adilnya. Dan diturunkannya kepadamu hujan pada awal dan hujan pada akhir musim seperti dahulu. Saudara, apa sih yang namanya hujan awal, hujan akhir? Saya akan tunjukkan pada saudara. Di dalam sebuah proses pertanian atau perkebunan, itu ada yang namanya 3 tahap. 1 tahap menanam benih. Dan 1 lagi tahap tumbuh. Dan yang berikutnya adalah tahap panen. Kalau panen artinya tahap berbuah. Kalau nggak mau panen apanya? Nah saudaraku, di dalam 3 tahap ini, itu mereka perlu sesuaikan dengan musim hujannya. Mereka perlu sesuaikan dengan kadar air yang akan turun dari langit. Ya, di dalam masa tumbuh nih saudaraku, ini boleh banyak air. Ya, katakan sama sebelahmu, boleh banyak air. Kenapa? Karena memang butuh banyak zat. Ya, butuh daun, butuh batang, butuh banyak air.
Tetapi kalau masa pembenihan itu nggak boleh banyak-banyak. Hujannya rintik-rintik. Ini yang disebut gerimis. Nah, ini disebut hujan awal, saudaraku. Hujan awal, awal musim hujan. Hujannya rintik-rintik, gerimis. Benih yang baru ditanam kalau kebanyakan air busuk. Jadi nggak boleh terlalu banyak air. Rintik-rintik. Nanti benihnya tumbuh, ada tunasnya ya. Nah sesudah dia agak tumbuh, agak lumayan gede, lalu airnya banyak. Supaya mulai berdaun dan mulai tumbuh. Nah ada saatnya berbunga saudaraku. Kalau udah saatnya berbunga, airnya gak boleh banyak. Bunganya rontok kalau hujannya lebat. Dan kalau udah berbuah, tahap berikut berbuah. Jadi ketika bunganya udah diserbuk oleh serangga atau oleh angin, lalu mulai tumbuh buah. Saatnya gak boleh banyak hujan, gak boleh banyak air. Kalau enggak buahnya gak manis. Biasanya justru itulah musim mulai kering-keringnya. Sehingga apa? Sehingga buahnya nanti manis. Ini boleh juga hujan tapi hujan rintik-rintik. Ini namanya hujan akhir. Nah inilah kalender pertaniannya orang Israel saudaraku. Saya kira di suku bangsa lain juga kurang lebih sama. Tapi Tuhan berkata, nanti akhir zaman, aku nggak kerja pakai rintik-rintik lagi, nggak pakai hujan lebat lagi, nggak pakai hujan rintik-rintik lagi. Semuanya jumlah air yang diperlukan aku tumpahkan sekaligus. Wih, berantakan dong bibitnya. Oh enggak, karena Tuhan mau bilang gini. Ini masa pembenihan di dalam Tuhan menyelamatkan manusia. Ini ibarat waktu Adam jatuh di dalam dosa, saudaraku. Saya nggak tahu sampai di batasnya di mana. Mungkin pas Abraham ini pasti panggil si Abram ini, ya. Nah, zaman Abram ini ke bawah sini sampai Yesus lahir, inilah tumbuh hujannya luar biasa. Nanti waktu Yesus lahir sampai Yesus mati di kayu salib, itulah saatnya berbunga dan berbuah. Waktu Yesus diangkat ke surga, udah gak pakai musim benih, gak pakai musim tumbuh, gak pakai musim berbunga dan berbuah. Ini saatnya sejak hari Pentakosta kita setiap hari panenan. Ada yang bilang amin saudaraku. Siapa yang mau ikut memanen bersama Tuhan saudaraku, katakan saya. Kenapa? Karena Tuhan berkata hujan awal dan hujan akhir udah dijadikan satu. Yuk baca lagi, Yoel 2 ayat 23. Tadi jam petunjuk saya jam 12 berapa? Oke. Yuk baca Yoel pasal 2 ayat 23. Sama-sama? Saya mau tanya dulu berapa banyak saudara yang mau ikut menuai bersama Tuhan? Mau ikut panenan? Amin. Kalau enggak soal ketinggalan nih ya. Ini sekarang kita nggak pakai musim lagi tabur benih, nggak musim lagi kita tumbuh, nggak musim lagi berbunga dan berbuah, dijadikan satu. Itu sebabnya setiap hari bisa terjadi kebangunan rohani, setiap hari bisa terjadi panenan. Ya, baca keras-keras. 2, 3. Hai Bani Sion, kita ganti ya. Hai GBI, di sini apa namanya? Oh GBI dan Mogot. Sebut nama masing-masing ya. Hai Samiton gitu ya. 2, 3. Hai. Bersorak-soraklah dan bersukacitalah karena Tuhan Allahmu. Sebab telah diberikannya kepada Samiton hujan pada awal musim dengan adilnya. Dan diturunkannya kepada Samiton hujan. Hujan pada awal dan hujan pada akhir musim seperti dahulu. Tahukah saudaraku, ini nubuat ditunggu-tunggu oleh banyak orang zaman itu. Tapi mereka nggak ngerti maksudnya apa.
Mereka pikir akan datangnya kerajaan Israel. Mereka pikir akan berdirinya negara Israel. Salah saudaraku. Tuhan Yesus nggak dirikan negara politik. Tuhan Yesus sedang mau menuai jiwa-jiwa. Supaya yang terhilang boleh mengenal dia. Ada yang bilang amin? Nah saudara, ketika seseorang lahir baru, dia tergila-gila dengan Tuhan. Waktu saya lahir baru, apa aja saya mau kerjain buat Tuhan saudaraku. Baik yang fisik, yang ngamplas kursi, saya cat tembok ruang persekutuan, ada aja. Terus saya diajak ke kolong jembatan Matraman, saya mau. Saya pergi ke Jompo, saya mau saudaraku. Akhirnya Tuhan bilang buka sekolah minggu. Wah Tuhan seumur-umur saya belum pernah sekolah minggu. Saya background non-Kristen gak pernah sekolah minggu saudaraku. Tuhan bilang udah mulai aja. Saya mulai belajar. Caranya gimana? Tuhan kasih ide. Saya duduk di atas motor, di pekarangan. Saya ngegitar, hari ini harinya Tuhan. Anak-anak tetangga pada datang. Saya kasih permen, sogokannya permen, saudaraku pancingannya. Sesudah kumpul, saya mulai cerita firman Allah. Ya, seminggu 2-3 kali sore-sore sebelum saya kuliah lagi, ya saya lakukan itu. Lama-lama setelah beberapa bulan saya tanya, mau nggak kalau hari Minggu kakak bikin sekolah minggu? Mau katanya. Lalu saya persiapan untuk bikin sekolah minggu. Sekolah minggu yang pertama dikit jumlahnya 30-40. Tapi lama-lama jadi banyak. Wah saya mesti cari tempat lagi. Ya. Lalu kemudian tahun berikutnya Tuhan bilang mulai remaja. Saya kumpulkan siapa yang punya adik, siapa yang punya adik. Sini bawa ke sini saya gembalakan. Ya 7 orang. Setelah setahun tetap 7 orang saudaraku. Enggak ada untung, enggak ada rugi. Balik modal ya. Ketambahan 2, hilang 2. Ketambahan 3, hilang 3. Enggak ada kemajuan. Saya tanya Tuhan kenapa tetap 7? Tuhan bilang kamu perlu belajar. Mulai tahun berikutnya mulai meledak. 15, 30. Tempat nggak cukup. Kita cari tempat. Dapat rooftop. Bawahnya showroom mobil. Di atasnya ya ada awning, anginnya angin brobos gitu ya saudaraku. Kita dapat tempat buat persekutuan, pakai tikar. Tapi acaranya jam 8, saya jam 7 perlu datang duluan. Kenapa? Nyapu kotoran anjing. Rupanya itu tempat anjingnya pada buang pup di situ. Jadi saya bersihin dulu, dipel sedikit supaya nggak bau. Lalu kemudian yang perlu lagi perhatian apa? Jemuran baju. Ada pakaian-pakaian dalam wanita saudaraku. Jadi kita harus arahkan itu pakaian-pakaian dalamnya jangan ngadep ke sini gitu. Saya balik ke sana. Spray ada di sini. Tiap hari Minggu. Dan kita di lantai 4 jadi ada yang jaga di lantai 1. Kalau mereka terlambat yang datang udah dikunci. Nah saudara walaupun tempatnya nggak ada fasilitas, kita nggak ada sound system, nggak ada AC, nggak ada alat musik, gitar aja. Tapi kebangunan rohani tiap minggu selalu ada yang lahir baru. Dan anak-anak pelajar ini, ya, ketika mereka mengalami lahir baru, mereka bawa apinya ke kelas, mereka nginjil di kelas. One more person for Jesus. Amanat agung. Gak ada yang latih, gak ada yang istilahnya dorong-dorong. Karena Roh Kudus ada dalam hati mereka. Dan mulai terjadi kebangunan rohani di sekolah-sekolah. Saudaraku dan ada beberapa peristiwa yang saya juga harus menanggungnya. Kenapa? Teman-teman pelajar-pelajar ini kalau gurunya gak masuk kelas karena sakit. Dia naik ke depan, dia khotbah di kelas saudaraku. Ya akibatnya saya dipanggil sama kepala sekolah. Sekolahnya sekolah Katolik, susternya panggil. Ditanya kenapa anak-anak ini jadi begini. Lalu diancam mau dikeluarkan dari sekolah. Saya rayu-rayu susternya. Suster ini anak kan gak melakukan kejahatan masa dikeluarin. Ya ini anak kan jadi baik. Nyontek jadi gak nyontek. Suka ngomong jorok jadi baik. Kenapa dikeluarin? Akhirnya kita berteman, berkawan. Nah saudaraku kebangunan rohani terjadi. Ya, dan pelajar-pelajar ini terus
Bahkan kemudian mereka mendoakan orang tuanya, mereka doakan kokonya, doakan adiknya. Pokoknya setiap orang yang lahir baru, tiba-tiba mereka rindu. Ya, di depan saya ada ada 2 orang lah lebih tepatnya. Hengki boleh berdiri. Ya, Hengki ini dia ngalami lahir baru lagi SMA. Ya, nengok situ dong, full dong. Ya, dia sekarang udah tua sih saudaraku. Udah gocap dia ya. Tapi waktu 40 tahun yang lalu, ya dia lahir baru umur berapa? 17 ya? 17. Dan istrinya juga, coba berdiri Cica. Cica juga dulu lahir baru lagi pelajar ya. Nah ini pelajar hampir pokoknya setiap orang yang mengalami lahir baru langsung doakan kelasnya, doakan sekolahnya. Supaya di sekolahnya ada kebangunan rohani. Dan kemudian kalau mereka kuliah, kampus-kampus juga terjadi kebangunan rohani. Dan setiap kampus itu mereka bukan cuma kuliah, tapi mereka jadikan ladang untuk memberitakan kasih Kristus. Saudaraku, kenapa? Karena mereka lahir baru. Dan ketika mereka ngekos, mereka berusaha untuk, ya kalau ada satu rumah kos pintunya 10, mereka isi 4 atau 5. Nanti kamar-kamar yang lain diinjili, saudaraku. Lalu ruangan kosnya tengah-tengahnya buat persekutuan. Jadi kita merambat satu-satu. Wah itu udah jadi pusat-pusat di mana kebangunan rohani terjadi. Bahkan saya nggak tahu di mana mereka lakukan dan bagaimana mereka lakukan. Tapi mereka semua berdoa buat temennya. Mereka berdoa buat guru dosennya. Mereka berdoa. Dan hari Minggu mereka bawa. Jadi kalau bawa ke gereja itu bukan cuma untuk dengerin khotbah. Mereka bekerja untuk selalu membawa orang-orang kepada Yesus. Saya berdoa gereja ini juga akan mengalami lagi seperti itu. Dan saya percaya sebelumnya gereja ini juga mengalami itu. Dan berapa banyak pelajar di sini? Anak SMP, SMA, boleh lihat tangannya? Halo anak SMP, SMA ada beberapa. Nanti saya minta maju ke depan ya, saya mau doain ya. Yang kuliah mana yang kuliah? Mahasiswa, boleh saya lihat? Nanti ketika saya habis dari sini saya akan panggil ke depan, saya mau doain. Supaya apa? Supaya kalian dipakai oleh Tuhan. Amin. Apa yang Yoel katakan ditulis oleh Yoel sebagai sebuah ilustrasi, yaitu hama belalang. Silakan videonya tolong ditayangkan. Hama belalang, silakan. Apa kamu pernah mendengar tentang hewan yang bisa melumpuhkan sebuah negara? Belalang gurun adalah makhluk yang menarik. Tampilannya seperti belalang pada umumnya, tapi suatu waktu mereka akan berubah. Warna yang tadinya hijau akan jadi kuning kehitaman. Perilakunya jadi agresif, dan secara perlahan mereka membentuk sebuah kawanan. Satu kawanannya bisa mencapai 4-8 miliar ekor, dan akan menyebar sepanjang ratusan kilometer. Kawanan ini lalu bermigrasi dalam jarak luar biasa jauh, dan menghabisi semua tanaman yang dilewatinya. Tahun 2020, mereka pernah menghancurkan ketahanan pangan di banyak negara, mulai dari Afrika sampai Asia Selatan. Belum ada yang bisa memastikan kenapa para belalang ini berubah. Ada yang bilang karena naiknya curah hujan atau perubahan iklim. Tapi intinya mereka dijuluki sebagai hama paling berbahaya dalam sejarah. Saudara, belalang ini beda sama belalang di negeri kita yang kecil-kecil. Belalang di gurun di Timur Tengah itu rata-rata 10 cm sampai 15 cm. Belalang bukan burung, jadi dia nggak bisa terbang jauh. Biasanya dia lompat, ya kayak kecoa dia lompat, terus sayapnya dikepak-kepak, jadi terbangnya lumayan lah. Tapi kalau belalang 10 cm gini, kalaupun dia lompat dan terbang, paling-paling 20 meter. Pertanyaannya, kenapa dia bisa terbang sampai ratusan meter, bahkan kilometer, saudaraku. Bahkan kalau dalam catatan sejarah, ada yang terbang sampai puluhan kilometer. Pertanyaannya, caranya mereka terbang tuh gimana? Nah ini menarik, hari ini saya mau tunjukkan saudara rahasianya. Satu, belalang itu ketika mereka terbang, mereka nggak bisa terbang sendiri. Mereka harus terbang rame-rame. Dan apa yang mereka lakukan? Mereka kepakin sayap mereka
dengan frekuensi yang sama. Kalau mereka nggak sama, satu dangdut, satu grup jazz gitu ya, nadanya nggak terbang. Ngesot saudaraku pesawatnya ya. Jadi coba semuanya begini. Coba gini, nah bentar lagi kita terbang nih ya. Saudara, dia mesti iramanya sama. Mereka menciptakan angin. Jadi mereka kumpul deket-deket gitu, lalu mereka goyang-goyang dikit. Yang hebatnya mereka nggak ada raja, nggak ada ratu. Mereka sadar bahwa mereka perlu bersama-sama. Dan mereka mulai goyangin sayapnya. Dan ketika mereka udah goyangin sayapnya, tercipta angin. Kayak helikopter. Dia naik ke atas. Nah kalau udah mulai naik ke atas, angin yang ada itu yang meniup mereka, membawa mereka pergi ke kota-kota lain. Dan selama mereka lagi diterbangkan oleh angin, ya mereka terus goyangin sayapnya. Nggak usah repot, nggak usah kencang-kencang, ya. Tapi mesti selalu kompak. Bilang sama sebelahnya mesti kompak. Dan ketika mereka terbang, ya, wah, mereka heboh ya. Waduh, kita bisa terbang. Lama-lama lapar. Sesudah lapar, mereka lihat ada ijo-ijo. Ya, mereka mulai pelanin dia punya kepakan. Turun tuh helikopternya. Begitu turun, mereka makan bareng-bareng. Wah ini sinciaan nih ya. Wah mereka makan nih. Wah pokoknya digerogotin. Hitungannya jam dan hari bersih tuh pertanian. Makanya kalau raja-raja di langitnya tiba-tiba gelap. Wah belalang. Wah udahlah mereka bilang ini mah bakalan kita kelaparan beberapa lama. Kenapa? Kalau belalang turun dicukur tuh semuanya tuh. Dan kalau mereka udah makan kenyang, mereka bertelur. Dan kemudian mereka biarkan telurnya menetas dan kemudian jadi belalang baru. Faktor yang membuat belalang ini bisa jadi lebih banyak adalah hujan, saudaraku. Jadi ketika hujan, rumput cepat numbuh. Dan membuat mereka makan lebih banyak. Dan membuat mereka cepat berkembang biak. Jadi saudaraku ini belalang kalau kena hujan, wah udah makin banyak, miliar jumlahnya. Mungkin bukan miliar lagi, puluhan miliar. Sampai rasanya gak ada lagi solusinya kalau udah terbang kayak gitu. Dan lucunya kalau pemakan rumputnya udah datang, makan rumput, udah selesai, mereka terbang lagi, ditiup angin, makin besar tuh angin yang mereka ciptain, karena rame-rame. Mereka pergi ke benua lain atau ke negeri lain. Nanti datang belalang yang makan ranting sama akar, giliran. Ya kalau datang lagi rombongan yang makan ranting sama akar, udahlah sial lah itu negara. Bisa kelaparan berapa tahun itu. Ya, nah Bapak Ibu, yang menjadi pertanyaan lagi, gimana sih belalang bisa kompak gitu? Rupanya dalam penelitian ditemukan belalang itu punya kemampuan untuk pairing. Punya bluetooth mereka rupanya. Jadi kalau ketemu dengan sejenis pemakan rumput sama pemakan rumput, lu makan rumput? Iya, yuk pairing yuk. Dia pairing. Pas ketemu lagi teman, lu makan apa? Akar. Ah nggak pairing, unpairing. Terus dia ketemu lagi, lu rumput? Oke pairing. Ketemu lagi, lama-lama ngumpul tuh. Ya dari 10 ekor, 100 ekor, lama-lama jadi 500 ekor, lama-lama jadi 1000. Setelah udah cukup banyak, mereka kebak-kebak. Kadang-kadang belum terbang juga, oke ngumpul lagi lebih banyak. Kebak-kebak, oh naik tuh lama-lama. Oh gitu naik, ketiup angin. Mungkin awalnya cuma 10.000, mungkin awalnya cuma berapa ratus ribu. Tapi setiap kali terbang, cukur rumput, beranak, bertelur. Makin banyak, kena hujan makin banyak. Wah akhirnya jadi miliar. Begitulah caranya mereka menjadi hama saudara. Lalu diadakan penelitian. Gimana caranya menghadapi ini? Semprotin baygon? Nggak bisa. Mau baygon berapa banyak loh.
Lalu mereka ketemu, mereka semprotkan obat di rumput-rumput supaya si belalang ini makan. Obatnya bukan obat pembunuh serangga, obat ini untuk mematikan bluetoothnya. Jadi ketika si belalang udah keracunan, ketemu nih yang sejenis. Lu sejenis ya? Enggak katanya. Lu sejenis ya? Enggak. Lama-lama si belalang bilang, heran sekarang dunia kok sepi ya, gue keburu sendirian aja. Enggak ketemu sama yang bisa pairing. Sejak itu dunia bebas dari hama belalang. Ilmu divide et impera. Ilmu memecah belah, saudaraku. Tapi kenapa muncul lagi nih, berapa lama? Karena obat yang mestinya dibeli dan disemprot, dikorupsi sama pejabat negara. Mestinya dimakan belalang, dimakan sama koruptor, saudaraku. Akhirnya apa? Akhirnya belalangnya ada kesempatan kumat lagi. Ya, berapa tahun ini kemarin sempet tuh heboh di dunia, pasti kena tuh ya pejabat-pejabatnya. Nah saudara, saya mau kasih tahu, ini dipakai oleh kitab Yoel. Tuhan bilang sama Yoel, ucapkan kalimat ini. Mari kita baca Yoel pasal 2 ayat 11 ya. Yoel pasal 2 ayat ke-11 kita baca sama-sama. Ini Tuhan berkata bahwa yang nanti jadi belalang itu adalah umat Tuhan yang sudah dilahirkan baru. Umat Tuhan yang sudah dikasih Roh Kudus, yang punya kemampuan untuk pairing, punya kemampuan untuk melakukan perkara kecil asal kompak. Tuhan gak pingin kita menjadi orang hebat, tapi Tuhan pingin kita kompak. Ada yang bilang amin. Bilang sama sebelahmu gak perlu hebat, yang penting kompak. Bagaimana kita bisa kompak? Karena ada Roh Allah. Umat Kristen di Korintus ketemu umat Kristen di Efesus, itu langsung mereka, wah kita satu, kita satu. Tapi sekarang orang Kristen sama orang Kristen kalau ketemu, lu gereja mana? Gak segereja. Beda. Kita udah kena racun saudaraku. Ya kita kena racun. Gak bisa pairing lagi sesama orang Kristen. Mari hari ini saya ingin kita bersihkan diri kita dari racun ini. Supaya kita bisa mengalami kebangunan rohani lagi. Amin. Kita gak perlu jadi orang hebat tapi yang penting kompak. Kita lakukan bagian kita, nanti Tuhan yang akan kirim angin kebangunan rohani. Amin. Baca sama-sama. 2, 3. Dan Tuhan memperdengarkan suaranya di depan tentaranya. Pasukannya sangat banyak dan pelaksana firman-Nya kuat. Betapa hebat dan sangat dahsyat hari Tuhan. Siapakah yang dapat menahannya? Tahukah saudaraku, ini dinubuatkan ribuan tahun. Dan Tuhan akhirnya curahkan apa yang dinubuatkan ini. Kebangunan rohani di Kisah Rasul di Pentakosta di Yerusalem itu apakah masih terjadi? Ya, masih terjadi. Dan kita bukan mengalami Pentakosta yang baru, tetapi sejak itu Roh Kudus tidak pernah berhenti bekerja. Sayangnya gereja yang suka kena racun saudaraku. Roh Kudus gak pernah berhenti mencurahkan, tapi sayangnya gereja kena racun. Racun yang pertama kita terpisah-pisah. Bukan gereja gua, ini bukan aliran gua. Salah saudaraku. Semua umat yang ditebus Yesus itu gereja kita. Saudara kita, amin. Jadi kalau ketemu orang Kristen gereja lain, Anda gak usah pusing mereknya, tanya. Buat kamu Yesus siapa? Yesus penebus saya. Ah kita sama. Buat kamu Yesus itu siapa? Yesus Tuhan dan penebusku. Ya kita sama. Merek boleh lain. Asal kita punya Yesus yang sama. Dan yang kedua saudaraku, kita siap untuk jadi bidan. Kadang-kadang kalau Tuhan mau pakai tuh waktunya gak ketentuan. Saya lagi bikin tugas, tahu-tahu saya dipanggil. Sam yuk ikut yuk, ngapain? Doain apa? Orang kerasukan. Cowok atau cewek? Waria. Ya ampun. Waktu saya datang, warianya kecil mungil saudaraku. Yang doain gede-gede kayak saya gini 4 orang. Tapi kita meganginnya namanya newbie, namanya orang baru gak ngerti.
Saya sampai taruh badan saya di atas kakinya saudaraku. Itu mungkin kalau nggak kerasukan mati tuh waria. Dipegangin gitu ya. Dan kita norak ngusir setannya. Pakai suara teriak-teriak. Dalam nama Yesus, dalam. Wah tetangga semua kos-kosan tuh rame. Namanya orang baru. Sekarang saya kalau ngusir setan nggak pakai teriak. Setan keluar dalam nama Yesus. Kenapa? Setan nggak takut teriakan. Setan takutnya nama Yesus. Jadi kalau saudara nanti ngusir setan, nggak usah teriak. Nggak usah pakai ngeden-ngeden saudaraku. Ya, setan nggak takut ngedennya saudara. Tenang aja, saudara sambil senyum juga nggak apa-apa. Saya minggir dalam nama Yesus gitu ya. Nah tapi namanya baru belajar kan nggak ngerti. Dan kita kadang-kadang lagi bikin tugas, lagi apa, Tuhan doain. Berangkat saudaraku. Siapa yang mau selalu siap untuk dipakai Tuhan? Benar. Ntar malam kalau dipanggil di telepon langsung lu jalan. Hujan pak, masuk angin pak, lagi pegelinu. Mau dipakai Tuhan? Mau siap? Baik tua dan muda. Saya mau berdoa buat yang pelajar. Saya mau berdoa buat yang mahasiswa. Ya, mari yang pelajar dan mahasiswa maju ke depan. Kalau Anda bawa anakmu, anterin anakmu ke depan sini. Anak remaja, pelajar, SMP, SMA, dan mahasiswa sini ke depan. Saya mau doain. Ya. Siapa lagi? Ayo pelajar SMP, SMA, agak lebih dekat ke saya sini. Kita bikin setengah lingkaran yuk. Ya. Seluruh jemaat yang ada duduk, saya mohon Anda berdoa ya bersama saya. Kalau ada musik, ada nyanyian silahkan. Taruh tangan kalian di atas dada yuk. Ikuti saya berdoa ya. Taruh tangan sini. Ikuti saya berdoa. Bapak, ini saya orang berdosa. Saya tidak kenal Engkau. Saya lahir di keluarga saya dari rahim mama saya. Tapi saya lahir tidak mengenal Engkau. Saya diajak ke gereja dari kecil. Saya diajak sekolah minggu dari kecil. Tapi tidak cukup saya cuma agama Kristen. Tidak cukup saya hanya datang ke gereja. Saya ingin ketemu Bapak secara pribadi. Saya ingin bisa mengenal Bapak. Saya nggak mau kesepian lagi. Saya nggak mau hidup dalam tekanan lagi. Tekanan dosa. Saya nggak mau hidup tertindih oleh kebencian. Saya mau ampuni orang yang bersalah pada saya. Dan saya juga mau minta ampun bahwa saya telah berdosa. Ampuni saya. Tolong terima saya Tuhan. Kasihani saya. Saya butuh Engkau. Saya butuh mengenal Engkau secara pribadi. Bukan sekedar pengetahuan. Saya pengen bisa merasakan pelukan Bapa. Saya ingin bisa dekat dengan Bapa. Ingin kenal Bapa. Saya mau. Kasihani saya Tuhan. Jangan Engkau tinggalkan saya. Biarlah Tuhan di hati saya ada roh yang baru. Biarlah saya menerima roh-Mu. Saya bisa jadi ciptaan yang baru. Saya tahu hanya Roh Kudus yang mampu lakukan ini. Bukan keputusan saya. Bukan kebaikan saya. Tapi hanya kemurahan Tuhan. Tolong saya.
Tolong saya, kasihani saya. Saya rindu Tuhan untuk hidup sesuai firman-Mu. Supaya saya bisa berkomunikasi dengan Tuhan. Supaya saya punya hubungan pribadi dengan Engkau. Gak cukup saya jadi Kristen Tuhan. Gak cukup saya masuk gereja. Saya pengen selalu ada bersama Tuhan. Saya tahu saya tidak sanggup Tuhan untuk hidup benar. Kecuali Tuhan kasih roh yang baru. Kecuali Tuhan kasih Roh Kudus. Kasihani saya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bapa, hamba berdoa. Mereka yang mengalami roh Allah, mereka mengalami roh yang baru. Biar Engkau pakai mereka di sekolah, di kampus, di rumah mereka. Biar gereja ini juga bisa memfollow up mereka yang sedang dilahirkan ini. Kami percaya Tuhan, jemaat-Mu siap untuk melakukannya. Mari kita bangkit berdiri seluruh jemaat. Kita nyanyikan lagu ini tadi sekali lagi. Mari kita sama-sama nyanyikan lagu ini. Yang di depan tetap di depan aja. Yang di depan tetap di depan. Yang di depan boleh lihat saya. Tahukah hari yang paling indah adalah hari di mana kalian jatuh cinta kepada Yesus. Bukan karena kalian ingin, tapi Dia yang akan masuk ke dalam hati kalian. Dia akan membuat kalian jatuh cinta dan akan tergila-gila dengan Dia. Waktu saya umur 19, hal itu terjadi dengan diri saya. Saya nggak nyangka bahwa saya dicintai. Dan kalian akan alami itu. Saya nggak tahu kapan, mungkin sudah, mungkin belum. Tapi saya mau bilang bahwa kalian gak akan pernah sama lagi begitu kalian jatuh cinta dengan Yesus. Angkat tangan kalian, katakan pada Dia, betapa engkau ingin jatuh cinta. Ya Tuhan, kami rindu Tuhan. Kami rindu Tuhan. Untuk selalu bersama Engkau. Oh Yesus. Sekali lagi. Semuanya angkat tangan. Katakan, aku mau Tuhan. Aku mau mencintai Kau. Yes Tuhan. Bukan karena kami sanggup, tapi karena kasih-Mu Tuhan. Oh Yesus. Ucapkan sama-sama, sekali Engkau mencintai kami. Kami jatuh cinta Tuhan. Dan kami rindu untuk selalu merasakannya. Bahkan selalu ingin mencintai Engkau. Mulai dari sekarang sampai selama-lamanya. Yang percaya katakan amin. Amin. Silakan kembali ke tempat duduk masing-masing. Silakan. Puji nama Tuhan, mari kita berikan kemuliaan untuk Tuhan. Terima kasih Pak Saminton atas firman yang dibagikan siang hari ini, sangat terberkati. Baik Bapak Ibu, mari kita satukan hati dalam doa persembahan.
Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan pada siang hari ini Tuhan, kami boleh ada di tempat ini untuk boleh beribadah, untuk boleh mendengarkan kebenaran firman-Mu yang telah disampaikan oleh Pak Saminton ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, dan biarlah sebentar lagi Tuhan kami mau memberikan persembahan kami Tuhan, kiranya Engkau berkati setiap kami Tuhan, tangan-tangan yang memberi, biarlah persembahan kami Tuhan menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu ya Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat memberi Bapak Ibu sambil kita saksikan DM News sepekan ke depan. Apaan tuh? Apaan nih? Cuma makan tua. Enak aja ngatain tua. Aku masih muda tahu. Hah? Kakak kamu bisa ngomong? Iyalah, udah sana sebutin aja 2 permintaanmu. Tapi jangan yang aneh-aneh ya. Hah? Bukannya 3 biasanya? Ini sekarang beda, udah cepetan. Oke, yang pertama aku mau banget mobil sport. Mobil sport, buat apa? Biar macet-macetan di jalan. Emang jalan kaki sekarang kenapa? Bersyukur atas kakimu itu. Kalau gitu yang kedua aku mau minta uang yang banyak dan gak habis-habis. Uang banyak, tapi waktumu habis buat kerja mulu. Kesehatanmu itu loh yang jauh lebih berharga. Udah, bersyukur aja. Kita harus berlatih serius. Dengerin Tuhan dengan akurat. Dan berjalan dalam ketaatan. Jadi fokus dalam acara ini adalah kita belajar mendapatkan tuntunan Tuhan. Dan berjalan bersama dengan Tuhan. Tuhan pasti beri kemenangan. Siapakah aku ini Tuhan, cari biji matamu. Shalom saudara, berikut kami sampaikan laporan perkembangan pembangunan Rumah Umas. Atas penyertaan Tuhan dan partisipasi dari saudara, pembangunan terus berlanjut hingga saat ini. Kehadiran gedung ini menjadi berkat nyata bagi Oma Opa di Rumah Umas. Mereka sangat bersyukur karena di masa senja ini, mereka tetap merasakan kasih dan kepedulian yang luar biasa. Puji Tuhan, pembangunan fisik Rumah Umas sampai dengan bulan Februari 2026 sudah mencapai 85%. Untuk interior dan furniture baru sekitar 30%. Untuk laporan keuangannya adalah sebagai berikut. Saldo keuangan saat ini sekitar 613 juta rupiah. Biaya yang masih dibutuhkan dengan rincian berikut sekitar 3,3 miliar rupiah. Kekurangan dana saat ini sekitar 2,7 miliar rupiah. Mari kita terus doakan dan dukung pembangunan ini agar bisa terus berjalan dan kekurangan dana bisa tercukupi. Tuhan Yesus memberkati. Kok kamu bikin aku sadar diri mulu sih? Kayaknya aku gak minta apa-apa kan? Bagus, memang yang paling ampuh itu bersyukur. Sekarang gini aja, kamu udah kerjain amanat agung belum? Kalau belum, lebih baik kamu lakukan itu dulu. Karena itu adalah bentuk ucapan syukurmu ke Tuhan. Shalom. Welcome home. Ya. Hari ini saya akan bawa sedikit pengumuman, mohon bersabar sedikit aja.
Terima kasih Pak Saminton. Oh sudah itu ya. Oke toilet, oke baik. Oke, ibadah hari ini berjalan dengan lancar, baik. Karena ada tim pelayanan dari multimedia, singer, WL, usher, dan pelayan-pelayan jemaat yang lainnya. Guru-guru sekolah minggu juga dan pendoa. Mari kita berikan apresiasi dengan tepuk tangan. Terima kasih. Saya ingin bertanya, apakah hari ini ada bapak atau ibu, saudara-saudara sekalian yang baru pertama kali hadir di gereja ini? Boleh melambaikan tangan? Oh ada seorang bapak, mari kita sambut. Mungkin sebelah kiri dan kanannya boleh disambut dengan jabat tangan. Selamat datang bapak, mungkin di tengah saya ada? Ada juga, oh seorang ibu. Oke, selamat datang. Oh ada bertiga ya, oke baik. Selamat datang bapak dan ibu. Jika memang belum ada beribadah tetap, mungkin kami mengundang minggu depan untuk hadir kembali untuk memuji dan memuliakan Tuhan, sama-sama beribadah di sini. Baik, selanjutnya akan ada diadakan ibadah WOM hari Selasa di RKD jam 10. Kami mengundang untuk para ibu-ibu boleh menghadiri di acara WOM itu. Dan yang keempat, tentu saja di hari Rabu ada Go Deeper. Mari kita sama-sama lebih dalam lagi untuk masuk dalam hadirat Tuhan. Yang selanjutnya akan diadakan namanya The Parent Network by Sajak Mula. Akan diadakan di Jumat 13 Maret jam 7 sampai jam 9 malam di RKD. Saya mengajak untuk yang sudah menikah boleh ikut bergabung di dalam acara tersebut. Dan juga walaupun yang belum mempunyai buah hati juga boleh ikut kok. Ya, jadi kita untuk dalam mempersiapkan parenting style ya untuk sang buah hati. Oke, yang keenam, bagi yang bapak ibu yang ingin memerlukan pelayanan baptisan, penyerahan anak dan juga atau pemberkatan rumah atau ingin dikunjungi gitu ya, boleh menghubungi pelayan-pelayan jemaat yang ada di belakang atau yang mengenakan badge seperti ini. Terakhir, seperti biasa, kami mengundang Bapak Ibu untuk ikut dalam acara Ramah Tamah, fellowship bareng dengan kami, dan karena kami ingin mengenal lebih lanjut dengan Bapak dan Ibu. Terakhir, sebelum saya akan tutup, seperti biasa saya akan buat satu pantun, karena hari ini hujan ya. Oke, saya akan mulai. Jalan-jalan membawa payung. Ke gereja hujan turun perlahan. Walau basah sedikit di ujung-ujung, ibadah tetap penuh dengan sukacita. Mari saya undang bangkit berdiri, kita akan tutup ibadah kita dengan doa syafaat. Terima kasih ya Tuhan. Biarlah hadirat-Mu selalu ada dalam hidup kami. Dan biarlah keberanian untuk mewartakan firman-Mu juga ya Tuhan. Dan one more person for Jesus itu kami genapi karena Engkau Tuhan Yesus yang menyanggupi. Terima kasih ya Tuhan. Dan biarlah Tuhan kami mau berdoa untuk jemaat yang sedang sakit. Engkau sudah sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Dan juga jemaat yang sedang berat. Dia bilang Engkau angkat bebannya dan sudah pulihkan ya Tuhan. Dan biarlah Tuhan Kau genapi hari-hari kami dengan kuasa darah-Mu. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami mau pulang, tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu. Dan ingin menerima berkat hanya daripada-Mu. Mari Bapak Ibu kita angkat tangan, kita arahkan hati kita. Kekasih-kekasih Kristus, pulanglah dan terimalah berkat, kasih, damai sejahtera serta sukacita yang melimpah dari Allah Bapa kita di surga melalui Tuhan kita Yesus Kristus di dalam persekutuan yang manis dengan Allah Roh Kudus dicurahkan saat ini bahkan sampai selama-lamanya. Mari kita semua yang percaya sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Happy Sunday.